Palembang digemparkan oleh kasus pembunuhan tragis. Seluruh keluarga tewas, hanya satu orang yang selamat, Nadia. Tapi, kenapa polisi menganggap pacarnya sebagai pelaku? Dan apa hubungannya dengan pengusaha kaya dan korupsi? Kisah ini bukan tentang cinta, tapi tentang balas dendam yang diungkap lewat sebuah rahasia. Di tengah kemegahan malam Palembang, yang dihiasi gemerlap lampu jembatan Ampera, dunia Nadia terasa sempurna. Malam itu, ia berada di kafe favoritnya bersama Arga, pacar yang ia cintai. Mereka merayakan ulang tahun Nadia yang ke-21. Tawa, canda, dan tatapan penuh kasih mengisi setiap sudut ruangan. Arga menggenggam tangan Nadia, berjanji akan selalu ada di sisinya. Janji itu terasa tulus, seakan tak ada yang bisa menghancurkan kebahagiaan mereka. Nadia, yang hatinya berbunga-bunga, sama sekali tak menyadari bahwa di saat yang sama, dunianya sedang runtuh. Di rumahnya yang damai di Pulau Kemaro, sebuah tragedi brutal sedang terjadi. Pukul 7.00, sebuah panggilan telepon masuk. Nadia melihat nama ayahnya, Suryanto, di layar. "Yah, kenapa?" tanyanya riang. Tak ada jawaban, hanya suara napas terengah-engah dan gumaman yang tidak jelas. Nadia mencoba menelepon kembali, tetapi tidak ada respons. Jantungnya mulai berdebar kencang. Firasat buruk merayap, menghalau kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. Arga menenangkan Nadia, menganggap itu hanya gangguan jaringan. Mereka pun melanjutkan malam itu, tetapi kecemasan sudah menancap di benak Nadia. Pagi harinya, sebuah berita mengejutkan sampai ke telinga Nadia. Rumahnya telah menjadi TKP pembunuhan. Seluruh keluarganya, ayah, ibu, dan kedua adiknya, ditemukan tewas. Tangan Nadia bergetar hebat saat ia membaca pesan dari tetangganya. Kakinya lemas, seolah tak mampu menopang bobot tubuhnya sendiri. Arga, yang berada di sampingnya, dengan cepat membawanya pulang. Setibanya di sana, Nadia disambut garis polisi kuning yang membentang, kerumunan warga, dan sorot lampu kamera wartawan yang menyilaukan. Aroma anyir yang kuat menusuk hidungnya, bahkan dari jarak jauh. Pemandangan itu, yang seharusnya hanya ia lihat di film-film, kini ada di hadapannya. Ia berjalan mendekat, setiap langkah terasa berat. Polisi berusaha menahannya, tetapi ia memaksa masuk. Di ruang tamu, ia melihat noda, darah yang telah mengering, seperti peta yang mengerikan di lantai. Sebuah foto keluarga mereka, ayah, ibu, Nadia, Raffi, dan Dimas, tergeletak di lantai, pecah berkeping-keping. Itu adalah foto saat liburan keluarga terakhir mereka. Matanya berkaca-kaca, memori indah itu berputar-putar di kepalanya. Tawa Raffi, dan Dimas yang riang, senyum hangat ibunya, dan tatapan bangga ayahnya. Kini semua itu hanya tinggal kenangan. Ia melihat ibunya, Rina, tergeletak di dekat sofa, tangannya kaku dalam posisi memeluk. Nadia bisa membayangkan ibunya berusaha melindungi dirinya dari serangan brutal. Nadia mendekati kamar ayahnya, yang pintunya terbuka. Di dalamnya, ayahnya tergeletak di lantai, mata terbuka lebar seperti menatap sesuatu yang mengerikan. Di sudut ruangan, Nadia melihat dua bayangan kecil. Itu adalah adik-adiknya. Mereka bersembunyi di balik lemari, kaku dan tak bernyawa. Nadia tak bisa menahan air matanya lagi. Ia berlutut di lantai, memeluk foto keluarga yang pecah, air mata membasahi wajahnya. Ia satu-satunya yang selamat, tetapi hatinya hancur berkeping. Keping. Misteri di balik kejahatan penyelidikan polisi dimulai. Berdasarkan keadaan di TKP, polisi awalnya menduga motifnya adalah perampokan. Tetapi, tidak ada barang berharga yang hilang. Perhiasan emas milik ibunya, dompet ayahnya, bahkan televisi layar datar di ruang tamu masih utuh. Motif perampokan dengan cepat dikesampingkan. Fokus penyelidikan beralih ke motif balas dendam atau permusuhan pribadi. Hubungan Suryanto, ayah Nadia, dengan Arga diketahui tidak baik. Suryanto menganggap Arga tidak pantas untuk Nadia dan menolak hubungan mereka. Kecurigaan langsung mengarah pada Arga. Arga memberikan alibi yang meyakinkan. Ia mengklaim dia berada di kafe yang sama dengan Nadia sepanjang malam.
Nadia, yang masih terkejut dan trauma, mendukung alibi itu. Ia ingin percaya bahwa orang yang ia cintai tidak bersalah. Tetapi polisi tidak mudah percaya. Mereka meminta rekaman CCTV dari area kafe. Rekaman menunjukkan Arga dan Nadia memang berada di sana hingga pukul 22.00. Tetapi, sekitar pukul 22.15, rekaman dari kamera CCTV di jalan menuju Pulau Kemaro menunjukkan sebuah sepeda motor yang identik dengan milik Arga melintas dengan kecepatan tinggi. Bukti ini tidak terbantahkan. Kecurigaan polisi semakin kuat setelah hasil forensik keluar. Di bawah kuku Suryanto, ditemukan DNA yang cocok dengan DNA Arga. Ini menjadi bukti tak terbantahkan. Selain itu, serat kain yang identik dengan jaket yang dikenakan Arga malam itu ditemukan di lokasi kejadian. Arga dipanggil untuk diinterogasi. Ia awalnya membantah dan terus mempertahankan alibinya. Tetapi dihadapkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan, ia akhirnya menyerah. Di ruang interogasi yang dingin, Arga mengakui semuanya. "Aku kesal," gumamnya, suaranya parau. "Ayahmu menolak hubunganku dengan Nadia. Ia mengancam akan menghancurkan hidupku jika aku terus mendekati putrinya. Malam itu, aku hanya ingin bicara baik-baik dengannya, tapi ia mengusirku. Emosiku memuncak. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya ingin mereka menghilang." Nadia, yang mendengarkan dari ruangan terpisah, merasa hatinya dihancurkan. Kata-kata Arga terasa seperti pisau yang menusuknya berulang kali. Ini bukan hanya tentang kehilangan keluarga, tetapi juga pengkhianatan dari orang yang paling ia cintai. Dunia yang Nadia kenal hancur berkeping-keping. Pada hari rekonstruksi, Arga memeragakan aksinya dengan tenang, tanpa menunjukkan penyesalan. Sikap dinginnya melukai Nadia. Di mata Nadia, Arga bukan lagi kekasihnya, tetapi monster yang telah merenggut seluruh kebahagiaannya. Saat ia melihat sorot mata Arga, Nadia menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Arga tidak terlihat seperti seorang pembunuh yang menyesal. Ia terlihat seperti boneka yang digerakkan oleh seseorang. Firasat ini, yang terasa samar-samar, akan menjadi satu-satunya harapan Nadia untuk mencari kebenaran. Sore itu, kota Palembang diselimuti awan kelabu, seolah turut berduka atas tragedi yang terjadi. Di ruang interogasi yang dingin, Nadia duduk di seberang Arga, dipisahkan oleh meja baja yang terasa seperti jurang pemisah. Arga terlihat tenang, seolah apa yang ia akui hanyalah sebuah cerita biasa. Nadia, di sisi lain, masih gemetar. Setiap kata dari mulut Arga terasa seperti tamparan keras. "Aku kesal," kata Arga, mengulangi alasan yang sama. "Ayahmu memandangku rendah." Nadia tidak bisa memahaminya. Bukankah cinta seharusnya mengatasi segalanya? Apakah amarah sesaat bisa mengubah seseorang menjadi monster? Malamnya, Nadia kembali ke apartemennya. Dunia yang dulu terasa aman kini terasa asing. Ia melihat foto-foto yang diambilnya bersama Arga. Senyum mereka yang dulu tulus kini terasa seperti topeng. Ia mengingat percakapan mereka di kafe. Saat Arga dengan penuh keyakinan meyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja, bahwa ayahnya akan luluh. Tapi, di balik semua kata-kata manis itu, apakah ada niat jahat yang tersembunyi? Keesokan harinya, seorang detektif bernama DWI datang ke apartemennya. "Nadia, kami perlu meninjau kembali alibimu," kata DWI dengan nada serius. "Kami menemukan beberapa rekaman CCTV yang tidak cocok dengan alibi kalian." Hati Nadia mencelos. Ia ingat betul bahwa ia dan Arga pulang dari kafe sekitar pukul 22.30. Arga mengantarnya dan langsung pulang. Tapi, DWI menunjukkan rekaman dari kamera pengawas di jembatan yang menghubungkan Palembang dengan Pulau Kemaro. Di layar, Nadia melihat sepeda motor Arga melintas pada pukul 23.00, padahal Arga seharusnya sudah berada di rumahnya sendiri. "Tapi, itu tidak mungkin," gumam Nadia. "Arga sudah mengantarku pulang." DWI menggeleng. "Itulah yang kami pertanyakan. Kami menduga ada hal lain yang terjadi setelah kalian berpisah. Bukti yang tak terbantahkan penyelidikan berlanjut.
DWI dan timnya kembali ke TKP, menyisir setiap sudut untuk mencari petunjuk tambahan. Mereka menemukan sesuatu yang luput dari pandangan awal, sebuah serat kain yang menempel di sela-sela jendela yang pecah di kamar ayah Nadia. Serat itu kecil, tetapi sangat penting. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa serat itu cocok dengan jaket yang dikenakan Arga pada malam kejadian. Di bawah kuku Suryanto, ditemukan DNA yang tidak hanya cocok dengan DNA Arga, tetapi juga menunjukkan adanya bekas perlawanan. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Suryanto tidak menyerah begitu saja. Ia melawan. Ia berusaha melindungi keluarganya. Dan di saat-saat terakhirnya, ia berhasil mencakar pelaku, meninggalkan jejak yang mematikan Dwi, kembali ke ruang interogasi dengan bukti-bukti baru. Arga masih bersikeras dengan ceritanya. Tapi, DWI meletakkan foto serat kain dan laporan DNA di depannya. Arga, kami tahu kamu ada di sana. DNA di kuku Suryanto tidak bisa berbohong. Jaket yang kamu kenakan kami juga menemukannya. Arga terdiam. Ia menunduk, bahunya terkulai, seolah semua pertahanan dirinya telah runtuh. Dengan suara yang bergetar, Arga akhirnya mengakui semuanya. Aku berbohong. Aku tidak langsung pulang, katanya. Aku kembali ke Pulau Kemaro. Aku ingin bicara dengan Pak Suryanto sekali lagi. Aku ingin meyakinkannya bahwa aku serius dengan Nadia. Tapi ia menolak. Kami bertengkar dan semuanya menjadi gelap. Nadia, yang mendengarkan dari ruangan sebelah, jatuh terduduk. Pengakuan ini lebih menyakitkan daripada pengakuan sebelumnya. Sebelumnya, Nadia masih memiliki secercah harapan bahwa Arga hanya korban salah paham. Tetapi, dengan adanya bukti DNA, ia tahu tidak ada jalan untuk membantah. Arga berbohong padanya, pada polisi, pada semua orang. Ia bahkan meminta Nadia untuk ikut serta dalam kebohongan itu. Air mata Nadia mengalir deras. Ia merasa marah pada Arga, tetapi lebih marah pada dirinya sendiri. Ia begitu buta oleh cinta, hingga ia tidak bisa melihat tanda-tanda kebohongan. Ia telah mengkhianati keluarganya, bahkan tanpa ia sadari. Ia mendukung alibi Arga, alibi palsu yang hampir saja membantunya lolos dari jerat hukum. Rekonstruksi dan kehampaan rekonstruksi kejahatan diadakan beberapa hari kemudian. Arga dibawa ke rumah Nadia dengan borgol di tangan. Wartawan dan kerumunan warga sudah menunggu. Mereka berteriak, mengutuk, dan menuntut hukuman mati. Arga tidak menunjukkan ekspresi apapun. Wajahnya datar, matanya kosong, seperti boneka. Ia memeragakan setiap adegan dengan tenang. Bagaimana ia memasuki rumah, bagaimana ia berhadapan dengan Suryanto, dan bagaimana pertengkaran itu berujung pada tragedi. Nadia melihat Arga dari jauh, memegang tangan DWI yang menemaninya. Nadia tidak merasakan apapun, kecuali kehampaan yang luar biasa. Ia melihat sosok yang dulu ia cintai, kini menjelma menjadi monster. Arga tidak menunjukkan penyesalan. Ia tidak menunduk, tidak memohon maaf. Ia bahkan tidak berani menatap Nadia. Di mata Nadia, itu adalah pengkhianatan terakhir. Pengkhianatan yang paling menyakitkan. Saat itu, Nadia menyadari, ini bukan hanya tentang kehilangan keluarga. Ini tentang bagaimana seseorang yang kamu percayai bisa mengkhianatimu dengan cara yang paling keji. Ini adalah tentang kehancuran kepercayaan. Nadia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya, untuk mencari tahu, kenapa Arga melakukan ini, dan apakah ada sesuatu yang luput dari pandangan polisi. Firasat kecil itu, yang ia rasakan saat rekonstruksi, akan menjadi satu-satunya motivasi Nadia untuk melanjutkan hidup dan mencari jawaban yang sebenarnya. Nadia duduk membeku di ruang tunggu pengadilan. Telinganya masih berdengung oleh gema pengakuan Arga. Suara Arga yang dulu begitu Nadia kenal, kini terdengar asing, dingin, dan menusuk. Aku kesal. Emosiku memuncak. Aku hanya ingin mereka menghilang. Kalimat-kalimat itu berputar-putar di kepalanya, seolah menjadi mantra yang mengerikan. Hatinya yang hancur kini dirobek lagi oleh realitas pahit.
Orang yang ia cintai telah mengkhianatinya, bukan hanya dengan kebohongan, tetapi dengan pengakuan yang terasa begitu dangkal. Dalam benaknya, Nadia terus-menerus memutar ulang adegan rekonstruksi. Arga yang begitu tenang, tanpa air mata, tanpa penyesalan. Sikapnya yang datar itu meninggalkan sebuah pertanyaan besar di benak Nadia. Apakah pengakuan itu tulus? Atau ada motif lain di balik semua ini? Saat itu, Nadia merasakan firasat kuat bahwa Arga bukanlah satu-satunya pelaku. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang disembunyikan. "Nadia, kamu baik-baik saja?" tanya detektif DWI. Suaranya memecah lamunan Nadia. DWI duduk di sampingnya, tatapannya penuh simpati. "Saya tahu ini berat, tapi kasus ini sudah jelas. Semua bukti mengarah pada Arga." Nadia menggeleng. "Tidak, Pak DWI, ada yang aneh," katanya lirih. "Arga tidak terlihat seperti dirinya sendiri. Dia seperti dipaksa, seperti boneka." DWI menghela napas. "Saya mengerti perasaanmu, Nadia. Tapi bukti forensik, rekaman CCTV, dan pengakuannya sendiri sudah sangat kuat." Nadia tidak menyerah. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun? Jika dia benar-benar melakukannya karena amarah sesaat, seharusnya ada emosi di matanya. Tapi tidak ada. Kosong. DWI terdiam, menatap Nadia. Ia adalah seorang detektif berpengalaman. Ia sudah melihat banyak pelaku kejahatan. Beberapa menunjukkan penyesalan, beberapa tidak. Tapi, ada sesuatu dalam ucapan Nadia yang membuatnya berpikir, hukuman dan tekanan publik sidang Arga Pratama menjadi sorotan utama di Palembang. Bahkan di seluruh Indonesia. Media cetak dan daring berlomba-lomba memberitakan setiap detailnya. Masyarakat menuntut hukuman seberat-beratnya. Spanduk-spanduk menuntut hukuman mati terpampang di mana-mana. Nadia, yang menghadiri setiap persidangan, harus menahan rasa sakit. Setiap kali nama Arga disebut. Di pengadilan, pengacara Arga mencoba membela kliennya dengan alasan bahwa Arga melakukannya di bawah tekanan emosi yang ekstrem. Ia memohon keringanan, hukuman, mengklaim bahwa Arga bukanlah seorang kriminal profesional, melainkan korban dari amarah yang tak terkendali. Namun, jaksa penuntut umum menolak argumen itu. Mereka menunjukkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. DNA Arga di bawah kuku Suryanto, serat kain dari jaketnya di lokasi kejadian, dan alibi palsu yang ia rekayasa bersama Nadia. Arga Pratama tidak hanya membunuh, ia merencanakan kejahatannya, kata jaksa. Ia sengaja membuat alibi, memaksa Nadia, tunangannya sendiri, untuk berbohong demi melindunginya. Ini adalah pembunuhan berencana, bukan kejahatan yang didorong oleh amarah sesaat. Kesaksian Nadia di pengadilan menjadi momen yang paling emosional. Ia berdiri di podium, menatap Arga dari kejauhan. Saya percaya padanya, katanya, suaranya bergetar. Dia adalah orang yang saya cintai. Saya mendukung alibinya karena saya tidak bisa membayangkan dia mampu melakukan hal sekeji ini. Tapi sekarang saya tahu, saya salah. Saya adalah saksi yang tidak sadar. Dia tidak hanya mengambil keluarga, tapi dia juga mengambil keberhentian. Kesimpulan dan keputusan yang menghancurkan. Setelah melalui serangkaian persidangan yang panjang dan melelahkan, majelis hakim menjatuhkan vonis. Arga dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana. Hukuman yang ia terima sesuai dengan tuntutan publik. Hukuman mati. Saat vonis dibacakan, Arga masih tidak menunjukkan ekspresi. Ia menunduk, menerima nasibnya tanpa perlawanan. Nadia, di sisi lain, menangis. Bukan karena ia bersimpati pada Arga, melainkan karena ia menyadari betapa rumitnya tragedi ini. Kemenangan yang seharusnya ia rasakan, kini terasa hampa. Hukuman mati bagi Arga tidak akan mengembalikan keluarganya. Itu tidak akan menyembuhkan luka di hatinya. Di hari-hari setelah vonis, Nadia mencoba melanjutkan hidup. Ia kembali ke apartemennya yang kini terasa kosong. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada keluarganya. Foto-foto di dinding, suara, tawa adiknya, masakan ibunya, nasihat ayahnya. Semuanya terasa begitu nyata,
Namun jauh dari jangkauan. Nadia tahu, ia harus berjuang untuk bangkit. Ia mendapatkan dukungan dari teman-teman dan komunitas yang peduli. Namun, ia tidak bisa mengabaikan firasatnya. Firasat yang mengatakan bahwa di balik semua pengakuan, bukti, dan vonis ini ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tersembunyi. Ia teringat lagi pada wajah Arga yang kosong saat rekonstruksi. Wajah itu bukan wajah seorang pembunuh berdarah dingin, melainkan wajah seorang yang terperangkap. Nadia tahu ia harus mencari kebenaran. Bukan untuk mengampuni Arga, tetapi untuk mendapatkan keadilan sejati bagi keluarganya. Nadia yakin, di balik kasus pembunuhan ini, ada dalang yang lebih besar, dan ia tidak akan berhenti sampai ia menemukannya. Hari-hari setelah vonis terasa berat bagi Nadia. Apartemennya yang dulu hangat kini terasa seperti makam. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang menyakitkan. Meja makan tempat keluarganya biasa berkumpul. Sofa tempat ia dan ayahnya menonton film, bahkan kamar Raffi dan Dimas yang kini kosong. Di sana, mainan robot dan buku-buku komik mereka masih tergeletak, seolah menunggu pemiliknya pulang. Nadia menghabiskan sebagian besar waktunya di sana, membenamkan dirinya dalam kenangan, mencoba menemukan kembali kebahagiaan yang telah sirna. Namun, di tengah kesunyian itu, sebuah pertanyaan terus menghantuinya. Kenapa? Pengakuan Arga di pengadilan, yang begitu dingin dan tanpa emosi, terasa tidak masuk akal. Nadia mengenang kembali Arga, seorang pria yang selalu hangat, ceria, dan penuh kasih. Ia memang mudah terpancing emosi, tetapi Nadia tidak pernah melihatnya menunjukkan kekerasan fisik. Mungkinkah hanya karena penolakan ayahnya, Arga bisa berubah menjadi monster sekeji itu? Sesuatu terasa tidak beres. Suatu sore, Nadia melihat rekaman berita lama di laptopnya. Rekaman itu menampilkan wawancara dengan Arga sesaat setelah ia ditangkap. Arga terlihat ketakutan, matanya penuh kekosongan. Wajahnya pucat, seperti baru saja mengalami trauma berat. Ekspresi itu sangat berbeda dari wajah Arga yang tenang di persidangan. Perbedaan ini menguatkan kecurigaan Nadia. Sinyal misterius Nadia memutuskan untuk mengunjungi Arga di penjara. Ia butuh jawaban langsung darinya. Setelah menunggu lama, ia akhirnya diizinkan masuk. Di balik jeruji besi, Arga terlihat lebih kurus dan kuyu. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Namun, Nadia masih mengenali tatapan mata itu. Tatapan mata yang sama yang ia lihat di rekaman wawancara. Tatapan seorang pria yang ketakutan. "Arga," kata Nadia, suaranya bergetar. "Kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu berbohong padaku?" Arga menunduk. "Aku sudah bilang, Nadia, aku tidak tahan lagi dengan penolakan ayahmu." "Tidak," bantah Nadia. "Ada yang lain. Kamu tidak terlihat seperti seorang pembunuh. Kamu terlihat seperti korban." Arga mengangkat kepalanya dan menatap Nadia. Matanya dipenuhi air mata yang tidak ia tunjukkan di pengadilan. "Aku tidak bisa memberitahumu," bisiknya. "Aku tidak bisa." "Arga, aku butuh kebenaran," desak Nadia. "Aku sudah kehilangan keluargaku. Jangan ambil lagi kepercayaanku padamu." Arga menutup matanya, seolah merasakan sakit yang luar biasa. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun terhenti. Tangannya gemetar. Tanpa Nadia sadari, Arga membuat sebuah gerakan tangan yang aneh. Ia menyentuh telinganya, mengusap hidungnya, lalu menyentuh dagunya. Gerakan-gerakan itu terasa acak, tidak disengaja. Namun, Nadia tidak melewatkannya. Itu adalah sebuah isyarat yang aneh. "Aku minta maaf, Nadia," kata Arga. Suaranya serak. "AKU hanya bisa mengatakan itu. Aku tidak ingin melukai siapapun lagi." Kunjungan itu dihentikan oleh penjaga. Nadia berjalan keluar dari penjara dengan hati yang masih dipenuhi pertanyaan. Ia tidak mendapatkan jawaban yang ia cari, tetapi ia mendapatkan sebuah petunjuk. Sebuah isyarat. Mulai menelusuri jejak kembali KI apartemen. Nadia memutar ulang video wawancara Arga. Ia memperhatikan setiap detail, setiap gerakan. Nadia melihat Arga mengulang gerakan tangan yang sama. Menyentuh telinga, hidung,
lalu dagu. 3 isyarat yang sama berulang kali. Nadia yakin itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah pesan tersembunyi. Nadia teringat pada sebuah buku tentang kode rahasia yang ia baca di perpustakaan ayahnya. Ia mulai mencari referensi dan ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Gerakan-gerakan yang dilakukan Arga adalah bagian dari sebuah sandi kuno yang digunakan oleh agen rahasia. Gerakan-gerakan itu biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa pembicara sedang berada dalam bahaya, atau bahwa mereka sedang diawasi. Nadia merasa jantungnya berdebar kencang. Firasatnya benar. Arga tidak sendirian. Ada orang lain yang terlibat, dan mereka mengawasi Arga bahkan di dalam penjara. Nadia tahu ia tidak bisa lagi mengandalkan polisi. Ia harus bertindak sendiri. Ia harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, dan apa hubungannya dengan Arga. Nadia menyadari bahwa pengakuan Arga yang disajikan di depan publik dan hakim adalah sebuah kebohongan yang direncanakan. Sebuah plot twist yang mengerikan, di mana pelaku yang sebenarnya bersembunyi di balik bayang-bayang. Nadia tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Ia berjanji akan memberikan keadilan sejati bagi keluarganya, dan untuk itu, ia harus berani menghadapi bahaya sendirian. Setelah penemuan isyarat rahasia Arga, pikiran Nadia dipenuhi dengan teka-teki. Ia tidak bisa berhenti memikirkan siapa yang memaksa Arga untuk berbohong. Ia yakin petunjuknya ada di suatu tempat, dan tempat itu adalah rumah yang dulu hangat, kini penuh dengan kenangan pahit. Suatu pagi, Nadia memutuskan untuk kembali ke rumah keluarganya di Pulau Kemaro. Polisi sudah melepas garis batas, dan rumah itu terasa kosong, dingin, dan asing. Ia berjalan menyusuri setiap ruangan, mencoba menemukan sesuatu yang luput dari pandangan polisi. Di kamar ayahnya, yang masih berantakan, Nadia melihat rak buku yang sudah lama tidak ia sentuh. Ayahnya adalah seorang kolektor buku, dan ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Nadia mulai merapikan buku-buku itu. Di salah satu rak, ia menemukan sebuah buku yang terasa lebih berat dari yang lain. Itu adalah buku berjudul The Art of War, karya Sun Tzu, salah satu buku favorit ayahnya. Saat ia memegangnya, ia menyadari bahwa sampulnya terasa tebal. Nadia mengamati buku itu lebih dekat dan menemukan sebuah celah kecil di sampulnya. Dengan hati-hati, ia menariknya dan menemukan sebuah kompartemen rahasia. Di dalamnya, ada sebuah kunci kecil, sebuah USB flash drive, dan sebuah amplop usang. Nadia membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat tulisan tangan ayahnya. Nadia, jika kamu membaca ini, berarti sesuatu yang buruk telah terjadi padaku. Aku tidak bisa memberitahumu semuanya, tetapi aku tahu hidupku dalam bahaya. Ini adalah rekaman dan dokumen yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Dokumen-dokumen ini akan mengungkap rahasia yang tersembunyi. Jangan berikan ini kepada siapapun kecuali kamu yakin mereka bisa dipercaya. Jaga dirimu dan adik-adikmu. Surat itu tidak menyebutkan nama. Ayahnya hanya menuliskan petunjuk samar. Jantung Nadia berdebar kencang. Firasatnya benar. Kematian keluarganya bukanlah perampokan atau kejahatan yang didorong oleh amarah. Ini adalah pembunuhan yang terencana, dan ayahnya tahu sesuatu akan terjadi. Sisi gelap ayah. Dengan tangan gemetar, Nadia memasukkan USB flash drive itu ke laptopnya. Di dalamnya ada banyak file. File-file itu berisi rekaman audio, dokumen keuangan, dan foto-foto. Nadia mulai membaca dokumen pertama, sebuah laporan korupsi yang melibatkan beberapa perusahaan besar di Palembang. Ia melihat nama-nama pengusaha yang terhormat, yang sering ia lihat di media, terlibat dalam suap dan pencucian uang. Nadia tidak pernah tahu bahwa ayahnya, seorang akuntan publik, adalah seorang whistleblower. Ayahnya diam-diam mengumpulkan bukti untuk mengungkap kejahatan korupsi ini. Ayahnya berencana untuk menyerahkan semua bukti ini kepada pihak berwenang, tetapi sebelum ia sempat melakukannya, ia dibungkam. Nadia melihat nama-nama itu dan mencocokkannya dengan berita-berita di internet. Mereka adalah orang-orang berpengaruh, dengan koneksi kuat di pemerintahan dan bisnis. Nama-nama itu membuatnya takut, tetapi juga memberinya dorongan untuk terus maju. Lalu Nadia menemukan sebuah file audio. Ia menekan tombol putar,
Suara ayahnya terdengar, berbicara dengan seseorang yang tidak ia kenal. Pembicaraan itu singkat, tetapi Nadia bisa mendengar ancaman dalam suara ayahnya. "Prawira, aku tahu apa yang kamu lakukan," kata ayahnya. "Aku punya bukti-bukti. Jika kamu tidak menghentikan semua ini, aku akan serahkan semuanya ke polisi. Jangan bermain-main denganku." "Suryanto," jawab suara di seberang telepon. "Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Kamu akan menyesal." Nadia memutar ulang rekaman itu. Suara yang menyebut nama ayahnya adalah suara seorang pengusaha terkemuka, bernama Prawira. Nadia ingat nama itu. Itu adalah nama yang sering ia dengar di berita-berita bisnis. Prawira adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses dan terkenal dermawan. Tapi, di balik persona publiknya, ia adalah orang yang kejam. Nadia memikirkan isyarat arga. Ia tidak tahu apa artinya. Tapi, ia tahu ia harus mencari tahu. Ia harus mencari tahu apa hubungan Prawira, pengusaha properti yang sukses, dengan Arga. Dan ia harus mencari tahu kenapa Arga mau menjadi tumbal dalam kasus pembunuhan ini. Nadia menyadari bahwa ia telah masuk dalam dunia yang gelap. Dunia yang penuh dengan intrik, korupsi, dan pengkhianatan. Nadia tidak akan berhenti sampai ia mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dan membawa keadilan untuk keluarganya. Setelah menemukan kotak rahasia ayahnya, Nadia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan laporan polisi. Ia harus kembali ke TKP. Ditemani oleh rasa takut dan tekad yang kuat, Nadia menyelinap masuk ke rumahnya pada malam hari saat jalanan sepi. Kegelapan dan keheningan menyelimuti rumah itu, membuatnya terasa lebih angker dari sebelumnya. Cahaya bulan yang menembus jendela pecah menciptakan bayangan-bayangan aneh. Di lantai Nadia mengeluarkan senter kecilnya dan mulai menyisir setiap sudut rumah. Ia mengabaikan noda darah yang sudah mengering dan sisa-sisa tragedi. Fokusnya kini adalah mencari petunjuk yang luput dari pandangan polisi, petunjuk yang akan menguatkan teorinya. Ia mulai dari ruang tamu, tempat ayahnya terakhir kali terlihat. Ia melihat bawah sofa, di belakang lemari, dan di setiap celah kecil di ruangan. Itu petunjuk tersembunyi di bawah sofa. Nadia melihat sesuatu yang berkilauan. Itu adalah sebuah kalung dengan liontin inisial P. Nadia terkejut. Kalung itu jelas bukan milik keluarganya. Ia tidak pernah melihat ibunya atau adiknya memakainya. Kalung itu juga tidak disebutkan dalam laporan polisi. Entah polisi tidak menemukannya, atau sengaja menyembunyikannya. Kalung itu memiliki sebuah liontin kecil dengan ukiran huruf P yang elegan. Nadia segera teringat pada rekaman ayahnya yang menyebut nama Prawira. Ia yakin kalung itu adalah milik Prawira, atau setidaknya milik salah satu kaki tangannya. Penemuan ini menjadi bukti fisik pertama yang mengaitkan Prawira dengan TKP. Nadia memeriksa kalung itu lebih teliti. Di balik liontinnya, ada sebuah ukiran kecil. Sebuah logo yang terlihat seperti logo sebuah perusahaan. Nadia memotretnya dan berencana untuk mencarinya nanti. Ia melanjutkan pencariannya. Di dekat jendela yang pecah, Nadia menemukan sesuatu yang aneh. Di lantai, ada serpihan kaca yang anehnya tidak terinjak. Lalu, ia menemukan sebuah kotak kecil di balik pot tanaman. Kotak itu kosong, namun di dalamnya terdapat sisa-sisa bubuk yang Nadia tidak tahu apa itu. Firasatnya mengatakan bahwa itu adalah kotak racun, atau sesuatu yang berkaitan dengan itu. Nadia mengambil semua bukti yang ia temukan. Ia menyadari bahwa tragedi keluarganya lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ini bukan hanya tentang pembunuhan massal, tetapi tentang kejahatan terorganisir yang mencoba membungkam ayahnya. Hubungan Arga dengan dalang Nadia kembali ke apartemennya dengan bukti-bukti baru. Ia mulai mencari informasi tentang Prawira dan logo yang ia temukan. Dengan cepat, ia menemukan bahwa logo itu adalah logo sebuah firma hukum yang terkenal, Pratama and Associates. Nama Pratama langsung mengingatkan Nadia pada Arga Pratama. Apakah ini kebetulan? Nadia tidak percaya pada kebetulan. Ia merasa bahwa hubungan antara Arga dan Prawira lebih dari sekadar kebetulan. Ia teringat lagi pada ekspresi ketakutan di mata
Arga saat ia mengunjunginya di penjara. Arga tidak terlihat seperti pembunuh berdarah dingin. Ia terlihat seperti seseorang yang terperangkap. Nadia menyadari bahwa Arga mungkin bukan pembunuh, melainkan korban dari keadaan. Arga mungkin dipaksa untuk mengakui kejahatan itu, menjadi tumbal untuk melindungi dalang yang sebenarnya. Prawira. Nadia merasa marah. Ia merasa dibodohi oleh polisi, oleh sistem hukum, dan oleh semua orang yang menutup mata terhadap kebenaran. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Ia harus berjuang sendiri. Ia akan menggunakan semua yang ia temukan untuk mengungkap kebenaran. Bahkan jika ia harus mempertaruhkan nyawanya. Nadia tahu ia memiliki sebuah misi. Misinya adalah untuk membuktikan bahwa Arga bukan pembunuh yang sebenarnya dan dalang di balik tragedi keluarganya adalah Prawira. Dengan bukti-bukti yang ia temukan dan tekad yang kuat, Nadia siap menghadapi bahaya dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Nadia menyadari bahwa ia tidak bisa melanjutkan misinya sendirian. Ia butuh bantuan. Prawira adalah orang yang kuat dan berpengaruh. Melawannya sendirian sama saja dengan bunuh diri. Nadia butuh seseorang yang berani, jujur, dan memiliki kemampuan untuk mengungkap kebenaran. Ia teringat pada seorang jurnalis investigasi terkenal bernama David Wira, yang sering meliput kasus-kasus korupsi besar. David dikenal sebagai jurnalis yang jujur dan tak kenal takut. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa Nadia percayai saat ini. Nadia mencari tahu alamat kantor David Wira. Ia membawa semua bukti yang ia temukan, USB flash drive dari ayahnya, kalung berinisial P, dan kotak kecil yang berisi bubuk misterius. Dengan hati berdebar, ia pergi ke kantor David. Awalnya, David menolak bertemu dengannya. Ia mengira Nadia hanya salah satu dari banyak orang yang datang kepadanya dengan teori konspirasi yang tidak berdasar. Namun cuma Nadia tidak menyerah. Ia menunggu di lobi selama berjam-jam, hingga akhirnya David Wira, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan tatapan tajam, keluar dari kantornya. "Nona, saya tidak punya waktu untuk ini," katanya, suaranya lelah. "Ini tentang kasus keluarga saya," kata Nadia, suaranya bergetar. "Kasus pembunuhan di Pulau Kemaro. Saya tahu ada yang salah." David berhenti. Ia menatap Nadia, melihat kesedihan dan tekad di matanya. "Polisi sudah menutup kasus itu, Nona. Pelakunya sudah dihukum," katanya. "Tidak, Pak," jawab Nadia. "Pelaku yang sebenarnya masih bebas." Nadia mengeluarkan USB flash drive dan kalung dari tasnya. Ini bukti-buktinya. Jejak yang mengarah pada kebenaran. David terkejut. Ia melihat USB flash drive dan kalung itu, lalu tatapannya beralih pada Nadia. Ada sesuatu di mata Nadia yang membuatnya percaya. David mengajak Nadia ke ruangannya dan mendengarkan ceritanya. Nadia menceritakan semua yang ia temukan, surat rahasia ayahnya, rekaman audio yang menyebut nama Prawira, dan kalung yang ia temukan di TKP. David mengambil USB flash drive itu dan membukanya di komputernya. Ia mendengarkan rekaman audio dan membaca dokumen-dokumen korupsi yang dikumpulkan ayah Nadia. Ia juga memeriksa kalung itu dan menemukan ukiran logo firma hukum Pratama & Associates. David, yang sudah lama meliput kasus korupsi, tahu nama-nama pengusaha yang disebutkan ayah Nadia. Ia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat kuat dan kejam. David menatap Nadia dengan mata terbelalak. "Ayahmu, dia adalah seorang pahlawan, Nadia," katanya. "Dia berani menghadapi orang-orang ini sendirian." Nadia mengangguk. "Dan karena keberaniannya, dia dibunuh." David mengambil laptopnya dan menunjukkan Nadia sebuah foto. Itu adalah foto Prawira bersama Arga Pratama. Mereka berjabat tangan, tersenyum lebar. Foto itu diambil di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh Prawira. "Prawira dan Arga saling kenal," kata David. "Prawira adalah klien dari firma hukum tempat Arga bekerja. Arga adalah seorang pengacara junior di Pratama & Associates. Arga mungkin saja diancam. Jika ia tidak menuruti perintah Prawira, maka career dan hidupnya akan hancur." Nadia merasakan sepotong puzzle yang hilang akhirnya ditemukan.
Alasan di balik pengakuan Arga, wajahnya yang penuh ketakutan, dan isyarat-isyarat yang ia berikan, semua itu masuk akal sekarang. Arga adalah korban. Ia dipaksa untuk menjadi tumbal. "Apa yang harus kita lakukan, Pak David?" tanya Nadia. "Saya ingin mereka yang bertanggung jawab dihukum." "Kita akan bekerja sama, Nadia," jawab David. "Kita akan mengungkap kebenaran ini kepada publik. Mereka tidak akan bisa membungkam kita." Malam itu, Nadia dan David membentuk aliansi yang tak terduga. Nadia memiliki bukti, dan David memiliki platform untuk menyebarkannya. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, mencari kebenaran dan menuntut keadilan. Nadia merasa sedikit lega. Ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki sekutu, dan ia siap untuk memulai perang. Perang yang tidak menggunakan senjata, tetapi menggunakan kebenaran. Setelah aliansi terbentuk, Nadia dan David segera memulai investigasi. David, dengan pengalamannya, mulai menggali lebih dalam KE dalam bisnis Prawira. Ia memeriksa setiap laporan keuangan, setiap proyek, dan setiap berita yang berhubungan dengan Prawira. Sementara itu, Nadia bertugas mengumpulkan informasi tentang Arga. Ia ingin tahu lebih banyak tentang hubungan Arga dengan Prawira. Mengunjungi kantor firma hukum Pratama & Associates, tempat Arga bekerja. Di sana, ia bertemu dengan seorang mantan rekan kerja Arga yang bernama Rara. Awalnya, Rara enggan berbicara. Ia takut terlibat dalam kasus ini. Namun, setelah Nadia menjelaskan bahwa Arga adalah korban, Rara akhirnya bersedia membantu. Rara menceritakan bagaimana Arga berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Ia menjadi pendiam dan sering terlihat stres. Arga sering mengeluh tentang proyek besar yang dikerjakan oleh Prawira, yang disebutnya sebagai proyek yang kotor. Rara juga melihat Arga sering bertemu dengan Prawira secara rahasia. Pertemuan itu biasanya dilakukan di luar kantor. Rara juga pernah mendengar Arga berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya terdengar putus asa. "Aku tidak bisa melakukannya," kata Arga saat itu. "Ini terlalu jauh." Informasi dari Rara ini menguatkan kecurigaan Nadia. Arga dipaksa. Ia tidak ingin terlibat dalam kejahatan ini. Rara juga menceritakan bagaimana Arga pernah menunjukkan sebuah foto kepada Rara. Foto itu adalah foto keluarga Nadia yang tersenyum bahagia. Arga bilang, "Ia tidak ingin kehilangan Nadia," kata Rara. Matanya berkaca-kaca. Mengungkap motif yang sebenarnya. David, dengan kemampuannya, berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari sebuah hotel tempat Prawira sering mengadakan pertemuan rahasia. Rekaman itu menunjukkan Prawira sedang berbicara dengan Arga. Prawira terlihat mengancam Arga. Prawira menunjukkan sebuah foto KE Arga. Foto itu adalah foto Nadia, yang sedang tersenyum. David juga berhasil mendapatkan rekaman audio dari pertemuan itu. Rekaman itu adalah percakapan yang mengerikan. "Kau tahu, Arga," kata Prawira. Suaranya dingin. "Ayah Nadia punya sesuatu yang aku butuhkan. Jika kau tidak membantuku, tidak hanya kariermu yang hancur, tetapi juga orang yang kau cintai." Arga memohon, "Jangan libatkan Nadia, Pak. Biarkan dia keluar dari semua ini." "Pilihan ada di tanganmu," jawab Prawira. "Bantu aku atau kau akan menyesal." Nadia mendengarkan rekaman itu dengan napas tertahan. Ia merasa mual. Prawira tidak hanya mengancam Arga, tetapi juga mengancamnya. Ia menyadari bahwa Arga tidak membunuh keluarganya karena amarah, melainkan karena ia diancam. Arga dipaksa untuk membunuh atau Prawira akan melukai Nadia. Nadia menangis. Air mata penyesalan dan kemarahan mengalir di wajahnya. Ia menangis bukan karena Arga, tetapi karena ia menyadari betapa kejamnya Prawira. Dan ia menyadari bahwa ia telah salah menilai Arga selama ini. Arga tidak membunuhnya, ia justru mencoba melindunginya. Plot twist yang menghancurkan Nadia dan David memiliki semua yang mereka butuhkan. Mereka memiliki rekaman suara yang membuktikan bahwa Prawira yang mengancam Arga. Mereka memiliki kesaksian dari Rara yang menguatkan bahwa Arga berada di bawah tekanan. Mereka memiliki bukti DNA di TKP, tetapi mereka juga memiliki bukti kuat bahwa Arga bukan pembunuh yang sebenarnya. Nadia menyadari bahwa Prawira sangat pintar. Ia membuat sebuah skenario yang sempurna, di mana Arga adalah pelaku yang sempurna.
seorang pemuda yang dituduh membunuh keluarga kekasihnya karena cintanya tidak direstui. Sebuah cerita yang akan dengan mudah dipercaya oleh publik. Arga adalah tumbal, ia adalah korban Dot. Kisah ini tidak hanya tentang pembunuhan, tetapi juga tentang pengkhianatan. Pengkhianatan oleh seseorang yang dicintai dan pengkhianatan oleh sistem hukum. Nadia menyadari bahwa pertempuran mereka bukan hanya melawan Prawira, tetapi juga melawan kebohongan yang telah dibangun dengan begitu rapi. Nadia dan David tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Mereka harus mengungkap kebenaran ini sebelum Prawira berhasil lolos dari jerat hukum. Setelah menemukan bukti-bukti yang menguatkan, Nadia dan David menyusun rencana untuk mengungkap dalang di balik tragedi yang menimpa keluarganya. Mereka tahu bahwa Arga bukanlah satu-satunya pelaku. Ia hanyalah pion dalam permainan kotor yang diatur oleh Prawira, pengusaha properti yang kaya dan berkuasa. David, dengan koneksi-koneksinya, berhasil mendapatkan rekaman percakapan telepon antara Prawira dan seorang pembunuh bayaran. Percakapan itu terjadi pada malam pembunuhan. "Kau sudah berada di lokasi?" tanya Prawira dengan suara serak. "Sudah, Tuan," jawab suara di seberang. "Suryanto sudah di dalam. Sepertinya ia sendiri." "Bunuh dia," perintah Prawira. "Dan pastikan semua bukti yang ia punya menghilang. Lakukan dengan bersih." "Baik, Tuan. Ini akan selesai dalam beberapa menit." "Lalu bagaimana dengan anak buahku?" "Arga sudah di lokasi. Ia akan memastikan tidak ada yang tersisa." Percakapan itu sangat mengerikan. Nadia mendengarnya dengan napas tertahan. Ia merasa mual dan marah. Jadi, Prawira tidak hanya menyuruh Arga untuk mengakui pembunuhan itu, tetapi ia juga menyewa pembunuh bayaran untuk melakukannya. Arga hanya berada di lokasi untuk memastikan semua bukti hilang. Plot twist yang menghancurkan Nadia menyadari bahwa Prawira sangat pintar. Ia membuat sebuah skenario yang sempurna, di mana Arga adalah pelaku yang ideal. Seorang pemuda yang dituduh membunuh keluarga kekasihnya karena cintanya tidak direstui. Sebuah cerita yang akan dengan mudah dipercaya oleh publik. Nadia teringat pada kalung yang ia temukan di TKP. Kalung itu milik Prawira, yang mungkin saja jatuh saat ia atau anak buahnya berada di lokasi. ITU adalah bukti yang tak terbantahkan. Nadia juga menemukan bahwa kotak kecil berisi bubuk yang ia temukan di balik pot tanaman adalah bubuk peledak yang bisa dipicu dari jarak jauh. Prawira berencana untuk meledakkan rumahnya setelah pembunuhan untuk menghapus semua bukti. Namun, rencana itu gagal. Nadia dan David juga menemukan bukti lain. Ayahnya, sebelum meninggal, mengirimkan beberapa dokumen KE, sebuah kantor notaris yang tidak dikenal. Dokumen-dokumen itu berisi semua bukti korupsi Prawira dan sebuah surat wasiat yang menyatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada keluarganya, maka semua dokumen itu harus diberikan kepada polisi. Nadia merasa bangga pada ayahnya. Ia seorang pahlawan. Ayahnya sudah merencanakan semua ini. Ia tidak hanya membongkar kejahatan korupsi Prawira, tetapi juga memastikan bahwa jika ia mati, maka semua bukti yang ia kumpulkan akan diberikan kepada pihak yang berwenang. Langkah selanjutnya Nadia dan David tahu bahwa mereka tidak bisa langsung pergi ke polisi. Prawira memiliki koneksi yang kuat di kepolisian. Mereka harus menyebarkan bukti-bukti ini ke publik, menciptakan tekanan yang tak tertahankan agar polisi mau bertindak. David, sebagai jurnalis investigasi, akan menulis serangkaian artikel yang akan mengungkap kejahatan Prawira. Nadia akan mengunggah semua bukti ke media sosial dan YouTube, membuat video yang menceritakan semua yang ia temukan. Mereka akan mengorganisasi gerakan online untuk menuntut keadilan bagi keluarga Suryanto. Nadia menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki sekutu, ia memiliki bukti, dan ia memiliki tekad yang kuat. Ia tahu bahwa ia harus berani menghadapi Prawira. Nadia tidak akan berhenti sampai Prawira dijatuhi hukuman. Ia ingin membalaskan dendamnya, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebenaran dan keadilan. Nadia dan David siap untuk memulai pertempuran. Pertempuran yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah membongkar semua bukti, Nadia dan David sepakat untuk melancarkan serangan serentak terhadap Prawira.
Mereka tahu bahwa melawan orang sekuat Prawira tidak bisa hanya melalui jalur hukum yang mungkin sudah ia kendalikan. Mereka harus menggunakan kekuatan terbesar yang mereka miliki. Kekuatan publik. David mulai menulis serangkaian artikel investigasi di media online dan cetak. Artikel-artikelnya tidak hanya merinci kejahatan korupsi Prawira yang telah lama tersembunyi, tetapi juga mengaitkannya langsung dengan pembunuhan keluarga Suryanto. Ia dengan berani memuat rekaman suara dan transkrip percakapan telepon yang mengikat Prawira pada malam tragedi. David menyajikan bukti-bukti ini dengan narasi yang kuat, menggugah emosi pembaca. Pembunuhan ini bukan tentang cinta yang tak direstui, tulis David di artikel pertamanya. Ini adalah tentang seorang pria yang mencoba membungkam kebenaran. Suryanto, ayah dari korban, adalah pahlawan yang harusnya kita hormati, bukan orang yang terbunuh secara tragis. Artikel-artikel itu menjadi viral. Ribuan orang membagikannya di media sosial. Tagar #keadilan untuk Suryanto dan #ungkap Prawira mulai mendominasi lini masa di seluruh Indonesia. Aksi dan reaksi bersamaan dengan publikasi artikel David, Nadia mengunggah video di YouTube. Dalam video itu, ia duduk di depan kamera, suaranya bergetar, namun penuh tekad. Ia menceritakan seluruh kronologi dari sudut pandangnya. Kecurigaan awalnya terhadap Arga, penemuan kotak rahasia ayahnya, jejak-jejak yang ia temukan di TKP, hingga aliansinya dengan David. Nadia menunjukkan bukti-bukti fisik yang ia miliki. Kalung berinisial P, dokumen-dokumen korupsi, dan bukti rekaman yang telah diverifikasi oleh David. Ia juga memutarkan rekaman suara yang membuktikan bahwa Prawira yang mengancam Arga. Arga bukanlah pembunuh yang sebenarnya, kata Nadia. Air mata mengalir di pipinya. Ia adalah korban, seperti keluarga saya. Video Nadia meledak. Jutaan orang menontonnya, dan komentar-komentar dukungan membanjiri saluran YouTube-nya. Nadia tidak lagi hanya seorang korban, ia telah menjadi simbol perlawanan. Aksi Nadia ini menciptakan gelombang opini publik yang sangat kuat. Masyarakat menuntut agar polisi membuka kembali kasus ini dan menangkap Prawira. Tekanan. Tak terbendung tekanan publik menjadi tak tertahankan bagi kepolisian. Awalnya, mereka menolak untuk menanggapi. Juru bicara kepolisian menyatakan bahwa kasus sudah ditutup dan pelakunya, Arga, telah divonis. Namun, tekanan dari media dan masyarakat membuat mereka tidak punya pilihan lain. Kapolda Palembang akhirnya mengumumkan konferensi pers. Di hadapan ratusan wartawan, ia menyatakan bahwa mereka akan meninjau ulang kasus pembunuhan massal di Pulau Kemaro. Kepolisian berjanji akan melakukan investigasi yang lebih mendalam, terutama terkait dengan bukti-bukti baru yang disebarkan oleh Nadia dan David. Kami akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan, ujar Kapolda. Siapapun yang terlibat, tidak peduli seberapa kuatnya, akan kami tangkap. Prawira, yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaannya, mulai terlihat panik. Ia mengadakan konferensi pers, membantah semua tuduhan, dan mengklaim bahwa ia adalah korban fitnah. Namun, penjelasannya tidak meyakinkan. Wajahnya yang pucat dan gemetar menunjukkan bahwa ia ketakutan. Nadia menyaksikan semua ini dari televisi di apartemennya. Ia merasa lega. Ini adalah kemenangan kecil. Namun, ia tahu pertempuran belum selesai. Ia harus memastikan Prawira tidak hanya ditangkap, tetapi juga dihukum. Nadia merasa bahwa balas dendam yang sesungguhnya bukanlah hukuman mati, melainkan kebenaran yang terungkap. Ia sudah selangkah lebih dekat dengan tujuannya. Setelah tekanan publik mencapai puncaknya, kepolisian daerah Palembang akhirnya membuka kembali kasus pembunuhan massal keluarga Suryanto. Langkah ini diambil bukan tanpa perlawanan dari pihak Prawira. Ia menggunakan semua koneksinya untuk menghalangi penyelidikan. Tetapi gelombang amarah masyarakat yang dipicu oleh artikel David dan video Nadia terlalu besar untuk dibendung. Prawira akhirnya ditangkap. Persidangan ulang dimulai, dan kali ini suasananya sangat berbeda. Jika persidangan Arga sebelumnya hanya berfokus pada bukti-bukti yang tampak, persidangan Prawira adalah sebuah pertarungan sengit antara kebohongan dan kebenaran. Prawira menyewa pengacara terbaik untuk membela dirinya.
Pengacara itu mencoba menepis semua tuduhan dengan menyebut Nadia dan David sebagai konspirator yang ingin menjatuhkan Prawira. Semua bukti yang mereka miliki hanyalah bukti palsu yang dibuat-buat, kata pengacara Prawira di hadapan hakim. Mereka mencoba mengalihkan perhatian dari fakta bahwa pelaku sebenarnya, Arga Pratama, sudah dijatuhi hukuman. Namun, di pihak penuntut umum, Nadia dan David hadir sebagai saksi kunci. Nadia berdiri di podium, tatapannya tajam menembus Prawira yang duduk di kursi terdakwa. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Ia tidak lagi ketakutan. Ia sudah menjadi seorang pejuang. Saksi kunci Nadia memberikan kesaksian yang kuat dan menyentuh. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan kotak rahasia ayahnya yang berisi bukti-bukti korupsi yang tak terhitung jumlahnya. Ia menunjukkan kalung berinisial P yang ia temukan di TKP. Ia juga memutar rekaman suara yang membuktikan bahwa Prawira yang mengancam Arga. Prawira tidak hanya membunuh keluarga saya, kata Nadia. Suaranya bergetar namun penuh emosi. Ia juga menghancurkan hidup seorang pria yang ia paksa untuk menjadi tumbal. Ia menggunakannya untuk menutupi kejahatannya sendiri. Setelah Nadia, David naik ke podium. Sebagai seorang jurnalis investigasi, ia memberikan kesaksian yang lebih teknis. Ia memaparkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Rekaman CCTV yang menunjukkan Prawira bertemu dengan Arga, transkrip percakapan telepon antara Prawira dan pembunuh, bayaran, serta laporan keuangan yang menunjukkan aliran dana gelap. David juga membawa seorang ahli forensik yang memverifikasi bahwa DNA di bawah kuku Suryanto adalah DNA Arga. Tetapi Arga tidak memiliki luka yang cukup parah untuk melakukan pembunuhan. Ini adalah bukti bahwa Arga dipaksa, kata David. Dia tidak melawan karena ia diancam. Pihak Prawira mencoba membantah semua bukti yang disajikan. Mereka mengklaim bahwa rekaman suara itu palsu dan bahwa kalung itu bisa saja jatuh di mana saja. Tetapi, mereka tidak bisa membantah fakta bahwa Prawira dan Arga memiliki hubungan dan bahwa Prawira punya motif kuat untuk membungkam Suryanto. Pertarungan keadilan persidangan berlangsung selama berminggu-minggu. Selama itu, Nadia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan menyudutkan dari pengacara Prawira. Mereka mencoba membuatnya terlihat tidak stabil secara emosional, tetapi Nadia tetap tenang dan menjawab setiap pertanyaan dengan lugas. Ia tidak lagi hanya seorang korban, ia adalah pejuang keadilan. Pada akhirnya, hakim menjatuhkan vonis. Prawira dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, suap, dan pencucian uang. Hukuman yang ia terima adalah hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ruang sidang dipenuhi sorak-sorai dari para pendukung Nadia. Keadilan akhirnya ditegakkan. Namun coma hukuman Prawira bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada satu orang lagi yang nasibnya harus diputuskan. Arga. Dalam sidang terpisah, Arga dipanggil kembali. Dengan bukti-bukti baru yang disajikan oleh Nadia dan David, hukuman Arga ditinjau ulang. Ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan, tetapi dengan keringanan hukuman. Ia dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, bukan hukuman mati. Meskipun Nadia merasa sedikit lega, ia tahu bahwa tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan keluarganya. Namun, ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Balas dendam yang sesungguhnya. Balas dendamnya bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan membongkar kebenaran dan memastikan bahwa para pelaku yang sebenarnya dihukum. Nadia telah membuktikan bahwa kebenaran selalu akan menang. Nadia melihat Arga dari kejauhan. Arga tidak tersenyum, tetapi ia mengangguk pada Nadia, seolah-olah berterima kasih. Nadia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia harus melanjutkan hidupnya dengan kenangan pahit di masa lalu dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ia telah membuktikan bahwa keadilan sejati adalah ketika pelaku yang sebenarnya dihukum. Beberapa bulan telah berlalu sejak persidangan ulang Prawira. Putusan hakim menjadi berita utama di seluruh negeri. Media menjuluki Nadia sebagai pahlawan Palembang yang berani melawan ketidakadilan dan membongkar kejahatan tersembunyi. Namun, bagi Nadia, kemenangan ini terasa hampa. Hukuman seumur hidup untuk Prawira dan keringanan hukuman untuk Arga tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keluarganya.
Suatu sore, Nadia mengunjungi makam keluarganya di pemakaman umum. Ia meletakkan seikat bunga di setiap nisan, mengusap nama ayah, ibu, Raffi, dan Dimas. Air matanya mengalir, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia telah memenuhi janjinya. Ia telah memastikan bahwa kebenaran terungkap dan pelaku yang sebenarnya dihukum. "AKU sudah melakukan apa yang harus aku lakukan, ya," bisiknya, suaranya serak. "AKU sudah membuktikan bahwa kamu adalah pahlawan. Kamu tidak mati sia-sia." Memulai hidup baru dengan kasus yang sudah tuntas, Nadia mencoba untuk memulai hidupnya dari awal. Ia kembali ke kampus, tetapi ia tidak bisa kembali ke rutinitas lamanya. Ia tidak lagi sama. Nadia memutuskan untuk mengambil jeda. Ia mulai menjadi relawan di sebuah organisasi yang membantu korban kejahatan. Ia ingin menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Nadia bertemu dengan David sesekali. Hubungan mereka, yang berawal dari aliansi untuk mencari kebenaran, kini menjadi persahabatan yang erat. David terus menulis tentang kasus-kasus korupsi lain, dan Nadia membantunya dengan memberikan wawasan dari sudut pandang korban. Suatu hari, Nadia menerima surat dari Arga. Ia ragu untuk membukanya, tetapi ia melakukannya. Dalam surat itu, Arga menceritakan semua yang ia alami. Ia menceritakan bagaimana ia diancam oleh Prawira, bagaimana ia dipaksa untuk mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan, dan bagaimana ia merasa bersalah karena telah membuat Nadia menderita. Arga juga meminta maaf, bukan hanya untuk kebohongan, tetapi juga karena ia tidak bisa melindungi keluarga Nadia. "Aku tahu ini tidak akan pernah cukup untuk menebus kesalahanku," tulis Arga. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa di dalam hatiku, aku selalu mencintaimu. Aku berharap suatu hari kamu bisa memaafkanku. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus semua dosaku." Nadia menutup surat itu. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Arga, tetapi ia tahu bahwa ia tidak lagi membencinya. Ia mengerti bahwa Arga adalah korban dari orang yang kejam, sama seperti keluarganya. Nadia menyadari bahwa balas dendam sejati bukanlah membenci, tetapi membebaskan diri dari kebencian itu. Kemenangan yang sejati. Beberapa tahun kemudian, Nadia lulus kuliah. Ia mengambil jurusan hukum, terinspirasi oleh perjuangannya. Ia menjadi seorang pengacara yang berfokus pada kasus-kasus korban kejahatan. Ia menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain menemukan kebenaran. Pada suatu malam, saat ia berjalan pulang dari kantor, Nadia melihat langit Palembang yang dihiasi lampu jembatan Ampera. Ia tersenyum. Ia telah melalui banyak hal, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran selalu akan menemukan jalannya, dan bahwa keadilan bisa didapatkan bahkan oleh seorang gadis biasa. Kisah Nadia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa balas dendam tidak selalu harus berlumuran darah. Balas dendam yang sejati adalah ketika pelaku yang sebenarnya dihukum dan kebenaran terungkap. Balas dendam yang paling manis adalah ketika kamu bisa melanjutkan hidupmu dengan damai, tanpa kebencian di hatimu. Dan meskipun keluarganya telah tiada, Nadia tahu bahwa mereka akan selalu bersamanya. Ia melihat senyum Raffi dan Dimas dalam senyum anak-anak yang ia bantu. Ia mendengar tawa ibunya dalam tawa teman-temannya. Dan ia merasa nasihat ayahnya dalam setiap keputusan yang ia ambil. Nadia telah menemukan kedamaian, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah sendirian.